Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitianti Azahra, NIM 43220074 dari kelas SIKIPP 2 angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video bagaimana caranya menginstalasi, konfigurasi, dan cara menggunakan 5 peralatan kriptografi yang saya pilih. Pertama, kita buka dulu Windows 7 di VirtualBox yang sudah terinstall dengan peralatan kriptografinya. Kita buka dulu Windows 7-nya. Di sini saya sudah mendownload 5 peralatan kriptografi atau 5 aplikasi kriptografi. Pertama, ada AEP atau Advanced Encryption Package. Yang kedua, ada ArcScript. Yang ketiga, ada folder Login. Keempat, ada Cryptos 2 Professional. Dan yang kelima atau terakhir adalah Safe House Explorer. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menginstal aplikasi folder Login. Kita klik 2 kali, lalu kita klik Yes. Lalu kita pilih Enlist saja. Lalu kita Next. Nah, kita dulu. Lalu kita I agree. Lalu install. Ini proses install. Maka kita langsung dialihkan ke aplikasinya atau langsung masuk ke aplikasinya. Kita klik password yang akan dibuat. Lalu kita klik OK. Kita masukkan lagi passwordnya. Oke. Kita masukkan password. Enter again. Kita oke. Nah, maka sudah terbuka. Nah, untuk mengunci filenya, kita bisa langsung ke menu items atau add letters, Nah, sudah terbuka. Untuk memasukkan file atau untuk mengunci filenya, kita ke menu add items to look, lalu kita add file. Nah, kita pilih file yang akan kita kunci. Di sini saya menggunakan contoh 2 untuk dikunci. Nah, di sini sudah terkunci. Setelah itu, kita lihat di bagian File Manager atau File Explorer. Nah, contoh 2 yang sudah kita kunci di folder log akan otomatis gak ada karena sudah dipindahkan ke folder log. Kecuali jika kita ingin melihatnya di sini, maka kita harus membuka terlebih dahulu file yang di folder lognya. Nah, kita ingin mengembalikan filenya, kita pilih lalu unlock. Nah, maka ini sudah tidak ada. Lalu kita lihat di File Explorer, file contoh 2-nya sudah kembali di sini karena sudah dibuka di folder lognya. Nah, mungkin itu cara instalasi dan penggunaan dari folder log. Kedua, saya akan menggunakan aplikasi AxScript. Kita buka, lalu kita run. Nah, sini ada proses untuk instalasi. Saya klik atau centang yang ada kotak dengan tulisan I agree to the relation terms and conditions. Kita install. Nah, ini sedang proses instalasi.
Nah, lalu kita klik launch. Di sini aplikasi Ascript sudah terbuka. Tampilannya adalah seperti ini. Kita disuruh untuk membuat akun Ascript-nya terlebih dahulu. Di sini saya masukkan email saya. Nah, lalu kita buat password yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan Nah, password sudah kita buat, lalu kita pilih OK. Nah, kita disuruh untuk nah, lalu kita klik OK. Tunggu. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Kita pilih language-nya. Kalau di Indonesia, saya pilih Indonesia, tetapi nggak ada, jadi Inggris saja. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat 3 fitur yang terbuka dan 3 fitur yang tidak terbuka. Di sini tidak terbuka karena ini merupakan untuk pengguna Xscript yang berbayar. Karena saya menggunakan yang gratis, jadi di sini terbuka hanya 3, yaitu ada Open Secure, dan Stop Sharing. Nah, Open Secure itu adalah untuk membuka dokumen atau file yang kita kunci, sedangkan Secure adalah untuk mengunci file yang kita masukkan ke Xscript ini, dan Stop Sharing adalah untuk menghapus data yang dikunci. Pertama, di sini saya menggunakan menu Secure. Di sini adalah untuk mengunci file yang kita masukkan ke Xscript. Kita klik Secure. Nah, lalu kita langsung pilih file yang akan kita kunci di Xscript. Kita klik. Nah, di sini sudah terkunci. Cara untuk memasukkan filenya itu ada beberapa cara. Kita bisa dengan membuka filenya, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita tinggal Xscript, Advance. Nah, atau kita bisa mendragnya ke sini. Nah, mungkin itu saja cara menggunakan aplikasi Xscript. Nah, lalu kita buka lagi aplikasinya. Kita klik 2 kali. Lalu kita run. Nah, di sini ada next, kita next. Nah, di sini aplikasinya tidak langsung muncul, maka kita langsung buka saja atau mengujinya dengan langsung memasukkan file yang kita pilih untuk dikunci di AF ini atau di Advanced Encryption Package. Kita klik file yang akan kita pilih, lalu kita klik bagian AF, lalu kita encrypt. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada ini yang free 30 hari, lalu ini ada yang berbayar. Nah, di sini saya menggunakan yang free. Lalu kita next. Nah, di sini sedang connecting. Lalu next. Nah, finish. Nah, di sini kita diminta untuk membuat password untuk mengunci aplikasinya, untuk mengunci filenya. Nah, kita masukkan password. Kita ulangi password yang dimasukkan tadi.
Lalu kita proses. Nah, maka ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Advanced Encryption Package atau aplikasi AEP. Membuka filenya, kita bisa mengklik filenya dengan klik kanan, lalu pilih yang AEP 2021, lalu pilih yang DXCrypt. Ini kita masukkan password yang dimasukkan tadi. Proses. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan menginstal dan mengkonfigurasi dan cara menggunakan aplikasi keempat, yaitu di sini saya menggunakan Kryptos 2 Professional. Kita install terlebih dahulu aplikasinya. Ini klik yes. Ini I agree. Lalu kita install. Nah, kita bisa langsung saja finish. Nah, maka ini sudah terinstall. Nah, untuk aplikasi Kryptos 2 Professional ini sudah langsung muncul di layar atau di layar Windows, yaitu di shortcut. Lalu kita buka aplikasi Krypto 2 Professionalnya. Di sini lagi-lagi kita diminta untuk membuat password yang akan digunakan untuk membuka atau menggunakan aplikasi Kryptos ini. Saya memasukkan. Nah, lalu kita verifikasi passwordnya lagi. Nah, kita masukkan lagi passwordnya. Lalu kita klik next. Kita create. Lalu yes. Nah, maka muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak beberapa menu di aplikasi Kryptos ini. Ada beberapa menu. Cara pertama untuk mengunci filenya yaitu kita bisa langsung ke menu Add Files. Lalu kita pilih file mana yang akan kita kunci. Di sini saya menggunakan file contoh keempat, kita klik 2 kali. Nah, maka filenya sudah terkunci. Nah, kita lihat di filenya, di file yang tadi. Ini sudah terkunci. Bisa kita masukkan lagi. Saya salah, harusnya kita langsung ke continue trial. Nah, kita masukkan password yang telah dibuat tadi. Kita encrypt. Nah, maka filenya sudah berhasil terencrypt di aplikasi Kryptos 2 Professional.
membukanya, kita klik kanan, lalu klik di bagian Cryptos 2 Professional, lalu kita klik di Create, lalu kita continue trial, kita masukkan passwordnya. Nah, kita buka. Nah, ini nama filenya. Kita lihat di aplikasinya. Nah, ini cara menggunakan aplikasi Cryptos 2 Professional. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menggunakan, atau yang terakhir, saya akan menggunakan aplikasi Safe House Explorer. Nah, saya klik dulu untuk menginstal. Kita klik yes. Nah, ini bisa next. Ini bisa save dan next. Next. Nah, ini sedang proses installing. Nah, lalu kita klik finish. Next. Finish. Nah, di sini langsung terbuka ke aplikasi Safe House Explorer. Nah, cara menggunakannya, kita ke menu New Volume, lalu Next. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa mengubah file name yang akan tersimpan di Safe House. Kita langsung Next saja. Di sini ada tulisan volume size. Saya ketik saja 10. Lalu Next. Lalu lagi-lagi di sini kita disuruh untuk membuat password. Kita klikkan password yang akan dibuat. Nah, lalu kita klik lagi passwordnya. Lalu next. Lalu kita klik volume. Finish. Nah, di sini sudah terbuat volume atau folder dengan nama Safe House. Nah, cara menggunakannya, di sini kita pilih folder Safe House, lalu kita ke menu file, lalu di sini bisa kita klik dengan new folder. Kita bisa klik, lalu kita buat folder baru, maka akan muncul di sini. Setelah itu kita beri nama foldernya apa saja. Nah, setelah itu kita buka dokumen, lalu kita pilih file yang akan kita pilih dikunci di aplikasi Safe House Explorer. Di sini saya memilih contoh 3. Kita bisa mengkopinya atau langsung mendrag, lalu kita tempel atau kita drag ke layar ini. Nah, di sini sudah tersimpan atau sudah dikunci. Nah, untuk cara melihat aplikasi yang sudah terkunci, kita klik ke bagian My Private Files. Kalau di Safe House itu terdapat aplikasi terpisah jika kita sudah membuat folder yang sudah kita buat yang berisikan file yang sudah dikunci. Kita ketikkan password yang sudah kita buat, lalu kita open. Nah, maka file dan foldernya tersimpan di sini. Jadi aman. Nah, mungkin itu saja
proses instalasi dan konfigurasi, dan cara penggunaan dari 5 peralatan atau 5 aplikasi kriptografi. Selanjutnya, saya akan membandingkan dan merekomendasi aplikasi apa saja atau aplikasi apa yang digunakan untuk mengunci file kita agar file kita aman dan tidak bisa dibuka oleh orang lain. Menurut saya, dari kelima aplikasi ini, yang paling simple adalah Advanced Encryption Package. Kenapa? Karena kita tidak perlu bolak-balik ke aplikasinya. Kita tidak perlu masuk bolak-balik ke aplikasinya. Jadi kita hanya langsung ke filenya saja. Nah, kita bisa langsung praktekkan. Kenapa saya memilih Advanced Encryption Package? Karena ini sangat simple, tidak perlu membuka aplikasinya. Contohnya, kita klik file yang akan kita kunci, klik kanan. Nah, kita bisa langsung pilih Advanced Encryption Package, lalu kita encrypt. Jika ingin membukanya, kita bisa klik decrypt. Karena aplikasi ini tidak muncul aplikasinya, jadi hanya bisa langsung ke file. Jadi menurut saya, aplikasi yang paling simple adalah aplikasi Advanced Encryption Package. Nah, untuk keempat aplikasi tersebut juga, ini juga sangat simple, tetapi dari keempat ini harus masuk bolak-balik ke aplikasinya untuk membuka atau mengunci filenya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari tugas menginstalasi, konfigurasi, dan cara menggunakan lalu membandingkan aplikasi kriptografi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.